Selamat datang dan ikuti saya. Saya memiliki Motorola Moto G67 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk memulai Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Jika Anda melihat ada pemisahan antara kiri dan kanan, yaitu antara tombol-tombol cepat dan notifikasi, pastikan Anda mengusapnya dari sisi kanan. Dan kita akan mengusap ke bawah lagi dari sisi yang sama. Ini akan menampilkan semua tombol cepat atau sebagian besar di antaranya. Dan di sini Anda hanya perlu mencari perekam layar, yang secara default saya rasa sudah ditambahkan untuk saya, letaknya di sini. Namun jika Anda tidak menemukannya di halaman manapun, Anda bisa klik di sini pada ikon pensil, lalu gulir ke bawah. Anda akan menemukan bagian ini di sini, dan semua yang ada di bawahnya adalah tombol-tombol cepat yang bisa Anda tambahkan ke daftar yang tadi sudah kita lihat. Jadi misalnya saya ingin menambahkan pembalikan warna. Kita cukup menahannya. Akan ada umpan balik haptik, getaran yang lebih terasa. Dan sekarang Anda bisa menyeretnya kemana saja, seret ke atas teks itu, lalu lepaskan maksudnya ke teks ini, dan ketika Anda kembali, tombol cepat ini akan tetap ada. Sekarang mari kita cari perekam layar kita lagi. Nah, ini dia. Dan ketika pertama kali ditambahkan di sini, saya sarankan untuk menahannya. Ini akan langsung membawa Anda ke pengaturan, di mana Anda bisa mengubah beberapa opsi. Misalnya, Anda bisa mengubah ukuran selfie yang bisa diaktifkan saat Anda merekam. Anda juga punya pengaturan resolusi yang sudah diatur ke 1080p dan saya sarankan untuk tetap menggunakannya. Sekarang sudah tahun 2026, tidak ada alasan mengapa 720 masih harus ada sebagai pilihan. Selanjutnya, kita punya batas perekaman, maksud saya sepertinya ini yang berdasarkan ukuran. Oh, ini yang berdasarkan waktu dan ada juga yang berdasarkan ukuran. Secara pribadi saya suka membiarkannya di mode tak terbatas, tapi itu terserah Anda. Dan terakhir kita punya fitur rekam titik sentuh yang sangat berguna. Terima kasih. Fitur ini merekam sebuah titik abu-abu semi-transparan di mana jari Anda menekan layar. Saya akan mengaktifkan ini agar Anda bisa melihat seperti apa tampilannya di rekaman. Sekarang mari kita cari tombol pengaktifnya lagi, dan kali ini kita benar-benar akan mengkliknya. Di sini kita diberikan beberapa opsi, seperti merekam audio, yang sebelumnya sebenarnya tidak terlihat. Jadi ada pilihan untuk merekam audio dengan opsi antara mikrofon, sistem keduanya atau tidak sama sekali. Sekarang, jika Anda berencana merekam keduanya, saya sarankan menggunakan semacam headphone, karena yang akan terjadi adalah ponsel akan merekam suara sistem secara internal melalui perangkat lunak. Kemudian suara itu akan diputar melalui speaker, dan pada saat itu mikrofon bisa menangkapnya. Untuk kedua kalinya, merekam hal seperti ini akan menghasilkan efek gema yang jelas tidak Anda inginkan dalam rekaman Anda. Saya akan membiarkannya tetap bisu untuk saat ini. Selanjutnya, kita memiliki kamera yang saya sebutkan tadi, dan titik sentuh, dan terakhir, kita memiliki layar perekaman. Layar, atau merekam permohonan. Anda dapat memilih mana yang ingin Anda rekam, tetapi dengan aplikasi, Anda akan kehilangan beberapa pilihan. Saya kira, tidak, ternyata semuanya sama saja. Ya, semuanya sama. Jadi, bagaimanapun juga, mari kita klik rekam. Ada hitungan mundur 3 detik lalu mulai merekam sekarang. Selain itu, Anda juga bisa melakukan beberapa hal di sini, seperti mengaktifkan kamera depan. Oh, ini dia, ada di sini. Mari kita kembali. Kita juga punya opsi suara atau opsi audio, dan kita juga bisa menggambar di layar. Sekarang Anda dapat membuka aplikasi apapun yang Anda inginkan. Nah, begitulah. Dan izinkan saya memeriksa sebentar apakah ada yang ingin saya tunjukkan, tetapi sepertinya tidak ada. Oke. Jadi setelah selesai, klik kotak merah itu. Ini akan menyimpan rekaman layar Anda ke aplikasi foto. Usaha yang bagus. Oke, jadi kita bisa masuk ke tab koleksi, dan di sini Anda perlu mencari rekaman layar film atau video. Utamanya, saya percaya akan berada di film, layar, atau tangkapan layar, tetapi dalam kasus saya, karena saya masuk ke akun Google, seseorang mengubah opsi di sini. Jadi rekaman layar sebenarnya disimpan ke folder ini yang biasanya tidak ada. Disebut on this device.
Dan di sini Anda bisa melihat kita punya screen recorder, sedangkan screenshots tidak memilikinya. Jadi ya, sepertinya screen recorder adalah yang harus kita cari. Dan ketuk di atasnya juga. Lihat apa yang sudah Anda rekam. Sekarang saya ingin cepat menyebutkan satu hal. Anda mungkin sesekali mengalami layar hitam pada rekaman Anda. Ini terjadi karena beberapa aplikasi memiliki kemampuan untuk menonaktifkan tangkapan layar dan perekaman layar di aplikasi yang sedang dibuka tersebut. Dan ini dilakukan untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna, dan sebagai contoh, ini terutama digunakan oleh aplikasi perbankan. Sekarang, ini digunakan dengan benar karena aplikasi bank Anda menyimpan semua uang Anda. Jadi, jika Anda membayangkan bahwa mungkin Anda tanpa sengaja mengunduh semacam malware dan malware itu mencoba menggunakan tangkapan layar atau perekaman layar untuk melihat jenis PIN atau kata sandi yang Anda gunakan untuk mengakses aplikasi bank Anda, lalu membagikan informasi itu kepada dirinya sendiri. Dengan menangkapnya, Anda bisa membayangkan betapa hal itu akan sangat merugikan keamanan bank Anda. Jadi itulah sebabnya bank memblokirnya. Namun, ini adalah pilihan yang baik dan bank memberikan Anda opsi untuk mendapatkan apa yang biasanya ingin Anda tangkap melalui cara lain, misalnya mengunduh konfirmasi pembayaran dalam bentuk PDF yang biasanya memang itulah yang ingin Anda simpan. Tapi kita juga punya aplikasi lain seperti Netflix, Spotify, Hulu, HBO, Disney, dan semua layanan streaming lainnya. Sekarang, aplikasi-aplikasi ini memblokir hal yang sama persis seperti yang dilakukan bank, tapi mereka tidak melakukannya untuk melindungi Anda sama sekali, tidak. Mereka melakukannya karena mereka secara otomatis menganggap Anda sebagai penjahat dan Anda ingin menggunakan ini untuk membajak konten mereka dengan merekamnya. Sekarang saya ingin menegaskan, merekam konten di dalam aplikasi bukanlah pembajakan. Yang disebut pembajakan adalah membagikannya. Dan ketika Anda sudah membayar untuk konten itu, Anda memang berhak untuk bisa menangkapnya. Ada yang namanya penggunaan wajar, dan pada dasarnya mereka mencegah Anda untuk dapat menggunakannya. Jadi untuk itu, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita dapat menemukan jenis konten yang sama, tetapi sebenarnya secara gratis. Itu tidak akan menggunakan aplikasi apapun, dan tidak memerlukan akun apapun untuk mengakali hal ini. Omong kosong. Maksudku, kalau kamu sudah membayar untuk ini, tidak ada alasan untuk menambahkan hal-hal yang tidak perlu. Dan jika mereka menghalangi Anda melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi hak Anda, saya di sini hanya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengakali, tindakan berlebihan dari korporasi ini. Oke, jadi, Anda bisa membuka browser Anda. Sepertinya saya sedang masuk ke semacam jaringan. Mari, tidak, lupakan. Ternyata saya belum masuk, jadi saya akan melakukannya dengan cepat. Nah, sudah selesai. Jadi kita bisa membuka browser kita, dan yang akan saya tunjukkan kepada Anda sebenarnya bukanlah sebuah situs web yang ingin Anda kunjungi, karena situs tersebut sudah tidak ada lagi. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menemukan berbagai situs web lain yang semuanya melakukan atau mencapai hal yang sama. Namun saya akan menggunakan salah satu yang sudah tidak tersedia lagi sebagai semacam titik awal. Mari kita sebut saja begitu. Jadi dulu saya biasa menunjukkan situs tertentu ini. Saya salah ketik. Jadi dulu saya biasa tunjukkan situs ini. Di video itu, saya cuma tunjukkan ini saja, dan tidak ada yang lain. Dan situsnya sudah tidak ada lagi. Jadi video-video itu sekarang pada dasarnya sudah benar-benar tidak berguna. Jadi sebagai gantinya sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menemukan situs apapun yang melakukan hal yang persis sama. Yang pada dasarnya memungkinkan Anda untuk menangkap konten dalam sebuah acara atau film yang mungkin ingin Anda tangkap. Jadi untuk ini, saya juga akan mencari alternatifnya. Nah, seperti itu. Sekarang abaikan segala jenis ringkasan AI. Ini benar-benar tidak berguna. Hanya ada satu yang kadang-kadang muncul di sini dan itu lumayan, yaitu stream.io. Tapi Streamion sendiri sebenarnya bukan yang kita cari. Dan itu juga menggunakan torrent.io untuk tujuan ini. Oleh karena itu, ini sebenarnya masuk ke dalam kategori pembajakan karena torrent secara otomatis membagikan, jadi Anda akan mengunduh dan membagikan di saat yang sama, yang mana itu adalah pembajakan. Jadi saya tidak akan menunjukkan itu. Tapi bagaimanapun, di Reddit biasanya Anda akan menemukan beberapa postingan yang cukup membantu.
Yang dalam kasus ini menunjukkan kepada Anda sejumlah tautan ke berbagai situs web yang semuanya melakukan hal yang sama. Sekarang Anda tidak perlu menggunakan istilah seperti yang saya lakukan. Misalnya coba untuk stream your alternative atau alternative pay stream, Anda bisa mencari alternatif Netflix gratis, alternatif Disney Plus gratis, atau hal-hal semacam itu. Jadi tergantung bagaimana Anda mencarinya, terkadang Anda akan menemukan situs web yang berbeda tercantum di sini. Salah satunya yang mungkin muncul di salah satu pencarian adalah tautan ke sebuah situs web yang hanya semacam melacak semua domain ini. Jadi Anda akan melihat lebih dari selusin di antaranya di sana. Yang, hey, itu mungkin akan menjadi tempat terbaik untuk memulai. Tapi untuk tujuan ini adalah daftar kecil yang bisa Anda cek di sini dan lihat mana yang opsi yang paling cocok untuk Anda dan mungkin mencari yang lain juga. Dan karena semua konten yang akan kita tonton melalui situs-situs ini akan berjalan langsung di browser. Browser tidak pernah memblokir tangkapan layar atau perekaman layar, jadi Anda bisa menangkap apapun yang Anda inginkan kapan saja. Apapun yang terbuka di browser, Anda bebas untuk menangkapnya. Jadi jenis pemblokiran seperti ini tidak akan pernah berlaku di sini kecuali browser itu sendiri yang secara otomatis memblokirnya. Tapi itu pun harus dari awal, dan jika Anda bisa mengambil tangkapan layar, Anda juga bisa merekam video. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi Anda. Jika iya, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.